Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang tabel pada Microsoft Word 2007, 2010, dan 2019. Baik, di sini ada beberapa bahasan kita ya. Oke, langsung saja kita praktekkan. Kita menggunakan Microsoft Word 2007 terlebih dahulu ya. Oke, yang pertama adalah bagaimana menggambar tabel. Ya, kemudian kita bisa menghapus hasil gambar tabel jika ada kesalahan. Baik, kita coba. Langkah pertama kita klik tab Insert ya, kemudian di sini ada table. Ya, kita fokus ke sini. Kita klik. Nah, di sini ada tombol Draw Table. Kita pilih ini ya. Nah, kemudian akan muncul ya seperti pensil ya. Kemudian kita klik and drop ya. Nah, jadi satu kolom, satu baris ya. Nah, bagaimana kita pengen nambah lagi? Ya, kita tinggal blok. Nah, jadi satu kolom, dua baris. Ya, baris di sini row ya. Nah, ini satu kolom, dua baris. Ya, bagaimana nambah ke samping? Tinggal kita blok ke sini, tambah ya. Nah, itu dia. Oke, nah bagaimana jika kita ingin menghapusnya? Yang mudah saja, tinggal kita klik di bagian draw border sini, kemudian kita klik eraser. Muncul tombol penghapus ya, kita hapus ya. Ini ada warna merah, silakan dihapus ya. Nah, ini bisa dihapus. Nah, hilang dia. Ya, mudah saja. Oke, bagaimana di Microsoft Word 2010 ya? Kita klik Insert. Nah, kemudian kita fokus ke table ya. Nah, ada Draw Table. Kita klik. Nah, sama juga ya, tidak ada perbedaan di Microsoft Word 2007 dan 2010 ya. Tampilan sama, masih ada pensil. Kita klik and drag ya. Jadi sebuah table dengan format satu kolom dan satu baris. Tambah kolom, maaf, maksud saya tambah baris lagi ya, kita klik drag and drop ya. Nah, kemudian tambah ke samping sama ya. Nah, kita ya, mudah saja. Bagaimana ingin menghapus? Sama, ada tombol draw border, klik eraser, kemudian kita hapus ya. Hapus ya. Diklik juga bisa ya. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2019 ya? Kita klik Insert, kemudian klik Table ya. Nah, masih sama ya, ada Draw Table juga. Cuman yang berbeda tuh icon saja ya. Klik, tombol juga masih sama ya, berubah. Nah, maksud saya kursornya ya, berubah menjadi pensil. Klik ya, kemudian kita drag, lepaskan ya. Nah, sama. Nah, ini. Jadi tinggal drag and drop saja ya. Nah, jadi mudah saja. Jadi sebuah table ya. Kalau dimiringkan dia jadi sebuah tabel. Nah, dia tetap sama, jadi dia menulis ya. Tuliskan kotak. Kalau dia seperti ini, garis ya. Itu garis ya. Nah, jadi seperti itu, jadi mudah saja penggunaan.
draw table. Nah, bagaimana kita jika ingin menghapus? Ya sama nih, cuman bedanya di sini di draw ya, di bagian eraser ya, tombolnya agak berubah ya, tinggal kita hapus ya. Hapus yang tidak perlu. Eraser, hapus. Eraser, hapus ya. Nah, mudah saja ya. Nah, selanjutnya adalah menggunakan fitur insert table. Nah, apa ini insert table? Kita coba di Microsoft Word 2019 terlebih dahulu ya. Klik insert, kemudian table. Nah, di sini ini maksudnya ya insert table. Jadi ada GUI-nya ya, graphical user interface-nya, sudah praktis ya. Nah, tinggal kita pilih ya. Nah, coba perhatikan di atasnya itu ada 1x1 ya. 2x1 ya, artinya 2 kolom 1 baris. Nah, jadi tinggal dilihat saja di atasnya, kita pengen 6 kolom 4 baris misalnya. Ini dipilih ya. Nah, itu praktis. Atau misalnya kita pengen banyak, karena di sini di GUI-nya terbatas 10 kolom 8 baris. Saya ingin lebih dari itu bagaimana? Ya udah saja tinggal kita klik insert table ya. Di sini ada pengaturannya ya. Nah, silakan dibuat nih mau berapa banyaknya. Ya, ingat kalau kolom itu ya, ini kolom namanya ya. Ini kolom ya. Kalau baris ini yang mendatar nih baris. Nah, tinggal dipilih ya. Berapa kolomnya? Misalnya 18 terlalu banyak. Misalnya kolomnya 5, barisnya 20 misalnya. Nah, coba kita lihat di sini ada fitur auto fit content, auto fit window ya. Nah, kita lihat apa sih maksudnya auto fit content itu ya. Kita klik auto fit content dulu ya. Ini kita buat kolomnya ada 5, kemudian barisnya ada 20 ya. Kita klik fiturnya adalah auto fit to content. Klik OK. Nah, tabelnya seperti ini ya. Nah, mari kita lihat bagaimana kalau tabel dibuat dengan auto fit window ya. Search table ya. Search table auto fit window. Misalnya kolomnya 5, barisnya misalkan ada 12 misalnya. Oke. Nah, ini dia. Jadi window maksudnya itu adalah dia memenuhkan ya, dipenuhkannya sampai ke ujung marginnya. Nah, ingat margin? Nah, silakan lihat di video saya sebelumnya. Jadi dia dipenuhkan. Nah, apa maksud dari auto fit content? Artinya apa? Di dalam tabel ini mesti ada isinya ya. Jadi dia akan mengikut seberapa besar jumlah isinya ya. Nah, coba lihat tuh. Ya, dia ngikut. Nah, perhatikan. Jadi dia mengikut tabelnya. Nah, karena dibuat auto fit content. Ya. Tuh, dia mengatur ya. Semakin banyak teks di dalamnya, semakin banyak kolomnya ya sampai ke ujung juga, tapi pengaturannya dia fix. Nah, bagaimana teks yang ada di dalam auto fit window ya, kita coba. Nah, bagaimana dia? Nah, sama ya. Nah, pengaturannya seperti itu. Jadi kalau kita tidak mau repot pengaturan auto fit window ya, biasanya itu yang banyak kolomnya ya, penggunaannya pakai auto fit window ya. Teksnya juga banyak, dan biasanya kalau yang menggunakan auto fit content itu biasanya teksnya sedikit, kemudian kolomnya sedikit gitu ya, tidak perlu banyak-banyak. Nah, oke. Nah, oke. Selanjutnya adalah kita coba di Microsoft Windows. Maksud saya selanjutnya kita coba di Office 2010. Nah,
Kita coba di insert table ya, ini tetap sama ya, GUI-nya 10 kali 8 ya. Sama, maksimalnya 10 kolom 8 baris. Insert table ya sama ya, tidak ada perbedaan. Jumlah kolomnya 10 misalnya, barisnya juga 8. Jadi sama, ada fitur auto fit content dan auto fit window ya. Kita klik, nah ini untuk auto fit content, table untuk auto fit window ya. Nah, ini, ya, jadi tidak ada perbedaan ya, aturannya sama. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2007 ya? Kita klik insert, klik table ya. Coba lihat GUI-nya sama ya, 10 kolom 8 baris. Kita klik insert table, pengaturan juga sama, masih ada auto fit to content dan auto fit to window ya. Kolomnya 5, barisnya 4. Ini untuk auto fit window. Kita ingin buat table dengan auto fit content, kolomnya 8, barisnya 4 misalnya. Nih. Nah, jadi sama ya. Nah, tadi ada saya mendemokan bagaimana menghapus kolom ya di Microsoft Word 2019 ya. Nah, sama ya, jadi menghapus kolom itu mudah saja ya, tinggal kita blok ya. Kita pastikan seperti ini kursornya. Kita klik, kemudian klik kanan, delete kolom ya, sama. Klik kanan, delete kolom. Di 2010 juga sama. Klik kanan, delete kolom ya. Menjadi praktis sekali. Oke, nah selanjutnya adalah bagaimana merubah teks menjadi sebuah tabel ya. Nah, misalkan kita punya tabel, maksud saya kita punya teks. Misal kita demokan dulu di Microsoft Word 2019 ya. Misalkan ada tulisan name, kemudian kita berikan tandanya titik koma ya. Kita berikan nama ya, kemudian kita berikan jurusan misalkan ya, kemudian name-nya misalnya kita kasih ini, kemudian koma, kita kasih Andi, kemudian kita kasih jurusannya ini misalnya, kemudian kita kasih name baru, koma, kita kasih namanya Budi, koma, kita kasih jurusannya ini misalnya. Nah, misalkan kita punya data seperti ini. Nah, jadi kita ingin mengkonversi data seperti ini menjadi sebuah table ya. Jadi dia otomatis masuk ke dalam table. Bagaimana caranya? Nah, kita demokan dulu di Microsoft Word 2019 ya. Kita blok ya, kemudian kita klik insert, klik table ya. Nah, di sini ada tulisannya convert text to table ya. Nah, kita lihat. Nah, di sini ada pengaturannya ya. Nah, kalau di sini dilihat ada berapa kolom yang diperlukan misalnya. Ya. Nah, itu diabaikan saja ya. Jadi pengaturannya biar Microsoft Word yang membuatkan aturannya. Nah, di sini kita fokus kepada separate text add ya. Kita klik di sini order. Nah, order di sini inilah yang kita maksudkan tadi ya, ada titik koma ya. Jadi setiap titik koma ini kita ubah dia menjadi sebuah kolom dan baris ya. Kita ganti ini titik koma. Ya, kemudian kita klik OK ya. Nah, coba lihat.
berubah ya. Nah, jadi perlu diingat ya, titik itu tidak mesti titik koma, bisa jadi koma, bisa jadi titik ya. Jadi itu kita demokan saja lagi ya. Oke, coba kita ubah. Ini misalkan titik, titik ya, titik, 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 titik. Nah, tinggal kita blok, klik insert, kemudian klik table, convert text to table, fokus ke order, kita ganti titik, klik OK. Nah, sama ya, tidak ada perubahan ya. Jadi tidak terfokus kepada mesti titik koma. Nah, titik pun bisa ya. Yang penting apa yang membuatkan dia itu harus menjadi simbol untuk merubah jadi sebuah table ya. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2010 dan 2007 ya? Kita coba ya. Oke, kita lihat di Microsoft Word 2010 terlebih dahulu ya. Misalkan kita menggunakan titik dulu ya. Kita blok, kemudian kita klik insert, klik table. Nah, juga ada ya convert text to table, kita klik. Nah, kita fokus ke order ya. Klik di sini titik. Karena kita fokus tadi ke titik ya. Klik OK. Jadi sebuah table. Ya, di 2007 bagaimana? Ya, sama saja ya. Misalkan kita gunakan koma misalnya ya. Nah, misalkan koma, kita blok, kita klik insert, table, convert text to table, fokus ke order ya, dan ganti dengan koma, klik OK. Jadi sebuah table ya, mudah saja. Oke, yang ketiga sudah. Nah, selanjutnya adalah menggunakan table dari Microsoft Excel. Nah, ini perlu diingat, pastikan kita udah menginstal Microsoft Excel ya. Oke, kita coba dulu di Microsoft Word 2019 ya. Kita klik tombol insert, klik table, kemudian ini di sini ada tulisannya Excel spreadsheet ya, kita klik. Oke, coba lihat di sini di dalam Microsoft Word ya, ada Microsoft Excel ya. Nah, ini dia muncul ya. Nah, silakan dibuat di sini. Ya, misalkan di sini kita buat ini. Nah, kalau sudah selesai tinggal klik sembarangan tempat ya. Nah, dia jadi otomatis membuatkan ya. Nah, ini bagaimana nih ya. Nah, jadi jika ingin mengubahnya ya tinggal klik 2 kali ya. Masuk ke Excel ya. Nah, itu dia. Klik sembarangan ya. Klik 2 kali di dalamnya. Nah, jika ingin mengecilkan klik ini saja. Klik sembarangan. Dah. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2007 ya? Sama saja ya, klik insert, table, Excel spreadsheet ya. Nah, tuh ya. Ketik name, nama, jurusan, kecilkan, tinggal letak kursor di ujung, dekatkan, sembarangan. Sudah, mudah saja ya. Klik 2 kali, tarik, klik sembarang tempat, jadi ya. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2010? Ya sama ya. Klik menu insert, klik table,
klik Excel ya. Muncul, nah berikan teksnya. Ya, kecilkan. Ketik 2 kali. Kecilkan ya, sama ya, tidak ada perbedaan, sama saja ya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana membuat tabel dengan cepat ya. Tabel dengan cepat ini maksudnya apa ya? Ada desain lagi. Artinya tabel ini pasti sangat bagus sekali ya. Nah, kita coba dulu di Microsoft Word 2019 ya. Kita klik insert ya, pastikan kita klik tombol insert, kemudian klik table. Nah, di sini ada pilihan quick tables ya. Nah, ini desainnya. Nah, jadi di Microsoft Word 2019 ya, macam-macam desainnya. Tinggal kita pilih ya. Misalkan ini, klik, nah jadi tabelnya ya. Nah, ini kita tinggal atur saja, tinggal kita edit ya. Kalau ingin table ya tinggal diubah saja sesuai keperluan kita ya. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2010 ya. Sama saja ya, pastikan diklik insert, table, kemudian klik quick table. Kita lihat di Microsoft Word 2010 ada apa. Coba kita lihat. Nah, misalkan ini kita klik, kalau sudah klik ya, tuh muncul dia ya. Nah, kita bisa gunakan model desain tabelnya. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2007 ya? Sama saja ya, klik table, insert table, quick table. Nah, dipilih desainnya seperti apa ya. Misalkan yang ini, sudah tinggal diubah saja sesuai keperluan kita. Oke, nah, itu cara menggunakan quick tables ya. Nah, selanjutnya melakukan perhitungan sederhana dengan table ya. Kalau di sini disebutkan formula ya, bagaimana caranya kita coba ya. Nah, misalkan di sini udah ada perhitungan ya. Ya, nah misalkan kita ubah di sini, misalkan ini jumlah. Nah, kita hapus nih ya. Hapus. Ingat cara menghapus kolom. Loop. Ya, kalau pengen 3 kolom ini kita hapus, klik kanan, delete. Nah, misalkan di sini kita kasih 12, 13, misalnya 14. Oke ya, kebetulan ini udah ada contohnya ya, kita tidak perlu susah lagi ya. Nah, oke, kita akan coba dulu. Perhitungan sederhananya adalah penjumlahan ya. Oke, bagaimana caranya ya? Kita klik layout ya. Kemudian masuk ke formula ya. Pastikan kursornya di sini ya. Kita klik formula. Nah, misalkan kita ingin menjumlahkan ya yang di atasnya. Ini 12, 87, 64, 37 ya. Nah, kalau sudah klik OK. Nah, totalnya 200 ya. Nah, kemudian di sini bagaimana? Ya sama ya, klik formula, kemudian klik OK karena kita ingin menjumlahkan yang di atas ya. Klik OK. Nah, bagaimana kalau kita salah ketik misalnya ini bukan 87 misalnya 90. Kalau nggak berubah rumusnya, kita klik di sini kursornya, klik kanan, klik update field.
Nah, berubah dia, ya. Nah, ini klik kanan, update field, ya. Nah, jadi seperti itu contohnya. Oke, bagaimana di Microsoft Word 2010 ya? Kita coba. Ya, misalkan di sini ada angka seperti ini ya. Oke, ini kita pengen mencoba menjumlahkan ya. Kita klik layout, letakkan kursor di sini, klik formula, kita pengen jumlahkan di atas semuanya, klik OK. Oke, nah di sebelahnya sama, klik kursor di sini, klik formula, dan klik pastikan ini rumusnya ya, klik OK. Ya, ini jumlahnya. Kalau salah ketik misalkan pengen menjumlah ulang, tidak perlu ketik rumusnya lagi, tinggal klik kanan di sini, update ya, klik kanan langsung update ya, langsung berubah. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2019 ya? Nah, ya itu sama saja ya, tidak ada perubahan ya. Kita hapus, buat data baru. Nah, letak kursornya di sini ya, kita cari di layout, pilih klik formula ya. Kita pengen menjumlahkan yang di atas, klik OK. Sama formula, rumusnya ini, klik OK. Salah ketik angka, pastikan angka yang dijumlah ya, jangan ada huruf ya ataupun simbol. Update field, update field. Nah, mudah saja ya. Nah, bagaimana kalau kita pengen mencari rata-rata ya? Nah, seperti apa rumus rata-rata? Ya, nah, bingung kita nih. Ya, kalau kita terbiasa di Excel tentu mudah saja ya. Nah, gimana kalau kita pengen mencari rata-rata di sini? Ya, oke, kita coba ya. Oke, kita coba. Klik di sini, klik formula ya. Ganti di sini average ya, average. Dah, setelah itu oke, ketik average ya. Kemudian klik OK. Nah, ini dia. Nah, ini sama formula, ganti di sini average. Nah, sama ya. Di Microsoft Word 2010 juga seperti itu. Rumusnya sama ya, tidak ada perbedaan, tinggal diganti. Average ya. Jadi kalau kita sudah terbiasa dengan Microsoft Excel, ini mudah saja ya buat rumusnya ya. Average. Tuh, muncul ya. Set, ganti di sini average. Oke. Di sini average. Nah, dapat ya. Ini rata-ratanya. Nah, bagaimana kalau kita iseng nih, kita pengen cari nilai terkecil misalnya dari satu kolom ini ya. Bagaimana caranya? Kalau nilai terkecil artinya min ya. Kalau nilai terbesar berarti max.
Bisa nggak kira-kira ya? Mari kita coba. Oke, kita ganti di sini. Kita cari yang terkecil ya, min. Nah, kira-kira apa nih jawabannya nih? 13 ya. Terkecil 13. Kalau di sini misalnya kita cari yang terbesar, apa kira-kira? Angka berapa? Ya, benar, 90 ya. Di 2010 ya sama ya. Ini rumusnya sama, bisa dipakai di Microsoft Word 2010, 2007 dan 2019 ya. Min max kita ganti 2019. Formula max misalnya ini min. Nah, sama ya, jadi rumus di Microsoft Excel ya bisa kita gunakan ya. Oke, selanjutnya adalah menggunakan gaya table ya. Baik, selanjutnya membuat gaya tabel ya. Nah, kalau gaya tabel itu pastikan kita punya tabel terlebih dahulu. Misalkan ini tabel kita. Nah, di sini ada tulisan tabel styles ya pada Microsoft Word 2019. Nah, kita klik ini. Nah, di sini macam-macam gaya yang bisa kita pilih ya. Silakan dipilih sesuai keperluan kita. Nah, oke. Nah, selanjutnya bagaimana menggeser tabel ini biar ke tengah ya. Perhatikan di sini ya. Tinggal kita blok tabelnya, pilih rata tengah. Rata kanan, rata kiri kanan ya. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2007 atau 2010 terlebih dahulu? Insert table, pilih tabelnya. Ya, kemudian di sini ada table styles ya, silakan dipilih ya. Silakan dipilih sesuai keperluan. Nah, kemudian bagaimana menggeser tabelnya? Di blok tabelnya, kemudian pilih tab home di bagian paragraf, rata tengah, rata kanan, rata kiri kanan. Oke, nah seperti itu. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2007? Kita berikan tabel terlebih dahulu. Ya, kemudian kita pilih desainnya. Nah, jika ingin membuat tabel ini rata tengah, klik home, kemudian di bagian paragraf lihat tabelnya di blok ya, kemudian letak tengah, kanan, rata kiri kanan. Oke, mudah saja ya. Jadi cara penggunaannya sama antara Microsoft Word 2019, 2010 dan 2007. Selanjutnya adalah contohnya adalah memberi warna di dalam isi tabel. Oke, misalkan kita pengen tabel yang udah kita buat tadi ya. Kita ingin beri warna, gimana caranya ya? Kita klik insert. Ya, pastikan di sini muncul ya, karena kita di dalam table, maka muncul desain dan layout ya. Ya, kalau di Microsoft Word 2019, 2010 dan 2007 bagaimana? Nanti kita lihat ya. Gimana akan kita gunakan ya? Klik misalkan di sini kita pengen memberi warna nih. Ya, memberi warna di kolom ini ya. Klik sign, klik shading ya, ini warna. Bisa kita pilih warnanya. Ya, ini memberi warna. Ya. Nah, itu contohnya ya. Beri warna pada table, namanya shading ya.
Ya, itu dia. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2010? Mari kita lihat. Sini klik di sini ya, kemudian klik design. Oh, ada juga ya. Nah, kemudian di sini ada shading. Nah, ganti warnanya. Nah, sama ya, jadi tidak ada perubahan ya. Jadi tidak ada yang perlu kita ubah ya. Ganti warna. Shading namanya. Itu shading namanya. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2007 ya? Kita lihat, kita pengen kasih warna di sini. Kita klik design dan klik shading ya. Ini sama ada ya. Jadi tidak ada perbedaan ya. Memberi warna pada tabel ya. Nah, selanjutnya adalah border table ya. Nah, bagaimana menggunakan border table ya? Pertama kita akan menggunakan border painter ya. Kita coba di Microsoft Word 2019 ya. Kita klik home ya. Oke, kita akan menggunakan border painter. Nah, pastikan kita berada dalam tabel ya. Nah, di sini ada border painter ya. Nah, ini. Jadi pastikan dia dalam bentuk kuas ya. Nah, bentuk kuas. Dimana kursornya aktif, di situ kita akan buat tabelnya ya. Nah, sekarang kita mau ngapain nih? Dengan menggunakan border painter ya. Nah, di sini lihat kalau dia udah pakai border painter ini ya, kita bisa ganti border stylenya ya. Orange misalnya, coba lihat di sebelahnya ya. Kemudian ada ketebalannya ya, nih modelnya ya. Nah, coba kita semir dia. Bisa di bawah ya, tuh berubah dia ya. Tuh berubah ya. Nah, itu dia border painter ya. Jadi dia mengubah semuanya ya. Jadi dia mengatur ketebalan border ya, gaya border ya, mengatur border. Dia langsung berubah semuanya ya. Nah, kemudian bagaimana di Microsoft Word 2010 dan 2007 ya. Nah, untuk menghilangkan kuasnya kita klik di sini. Pindah ke 2007 dulu ya. Nah, coba lihat di Microsoft Word 2007 ya. Adakah border? Kita lihat ya. Pen color ya. Dengan warna biru. Yang terjadi? Wah, tidak ada ya. Tidak kita temukan pen border di 2007. Ya. Nah, bagaimana cara menggunakan ini? Ya, berarti kita harus blok dia ya. Nah, kita ganti di sini. Baru muncul dia ya. Oke. Jadi dia pengaruh ke draw table ya. Jadi draw table dan border shading dia gabung fungsinya ya. Tuh. Kalau malas mau klik drag and drop ya tinggal klik-klik saja ya. Ganti warna juga bisa ya. Jadi perlu diingat di 2007 border shading digabung di draw table ya. Jadi tidak dipisah dia. Nah, oke, bagaimana di Microsoft Word 2010 ya? Ternyata sama ya. Nah, berarti artinya apa? Kalau kita merubah model tabelnya ya, di draw table klik dulu. Kemudian kita atur pengaturannya di sini ya, ketebalan table, warna table ya.
Nah, baru kita klik. Misalnya mau diklik, kalau mau cepat, klik, drag, drop, rubah ya. Nah, seperti itu. Jadi 2007 dan 2010 seperti itu ya. Border shadingnya digabung di draw table ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ada fitur border di sini ya. Apa sih penggunaan fitur border ini? Oke, bagaimana kita pengen menggunakan fitur border ya? Kita coba buat table dulu. Ya. Nah, kemudian di sini kita lihat ya. Ini pengaturan gaya bordernya ya. Ya, misalkan kita ingin mengatur bordernya ya. Kita blok dulu. Nah, misalkan kita pengen bordernya ada di luar saja. Ini dia. Jadi bordernya di luar ya. Ya, ini pengaturan bordernya ya. Border di luar. Nah, misalkan pengen kita bordernya hilang, misalnya hilangin, no border ya. Nah, kalau pengen bordernya ada di dalam ya, di luar atau di dalam saja, bordernya bisa klik ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi menghilangkan beberapa border ya, tinggal diatur saja di sini ya. Misalkan kasih di atasnya border ya. Misalnya kita pengen menghilangkan beberapa, aktifkan kursor ya. Misalkan kita pengen menghilangkan yang ini misalnya. Nah, coba lihat di sini ya, ada yang hilang. Nah, kita klik misalkan di right border. Nah, hilang ya. Ini menghilangkan yang di sini. Klik border, hilangkan kanan, hilang ya. Nah, itu ya. Menghilangkan bawah gimana ya, letak kursornya di sini, klik yang bawah, hilang ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2019? Oke, nah kita lihat ya. Nah, ini nah, kita ingin mengatur bordernya ya. Misalkan kita beri border dulu ya. Ingat stylenya yang di sini ya, gayanya kita beri semuanya, misalkan dulu ya, all border. Nah, ya ini dia. Nah, kemudian kita pengen menghilangkan yang di tengah, misalnya border di tengah, kita coba ya. Klik border, kita buat dulu no border ya. Kemudian kita berikan border di tengah, inside border ya. Nah, coba lihat. Nah, jadi yang di dalam saja. Nah, kalau menghilangkan yang di bawah ini gimana? Ya, letakkan kursor di sini, kita pengen hilangin yang di sini nih. Ya, yang di bawah ini misalnya. Ya, sama border, pilih yang mana? Bottom. Hilangkan. Nah, ini menghilangin di atasnya, tinggal klik top. Ya, nah jadi seperti itu border. Ya. Nah, mudah saja. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2007 ya? Penggunaan border ya sama ya. Nah, pastikan di sini kita misalkan yang ini ya. Kita pengen mengatur bordernya, misalkan ini ya. Ingat pengaturan desainnya di sini ya. Kalau kita buat bordernya di luar, nah coba lihat ya. Jadi ditambahin bordernya ya.
Nah, kita hilangkan dulu. Nah, misalkan bordernya pengen ada di dalam saja, inside border. Nah, ini seperti ini ya. Kalau kita pengen menghilangkan beberapa, ya tinggal diklik ini. Apa yang mau kita hilangkan, yang di bawah klik bottom. Ya, ini ditarik bisa ya. Menghilangkan samping kiri, klik border. Kiri apa? Left. Menghilangkan yang ini samping kanan, berarti right border. Ya, hilang. Nah, jadi seperti itu. Ya, di Microsoft Word 2007, 2010, dan 2019 seperti itu caranya. Nah, kemudian selanjutnya adalah alignment ya di dalam table. Nah, di sini kita fokus kepada bagaimana mengatur teksnya, text direction. Nah, kita coba dulu di Microsoft Word 2019. Apa sih text direction ya? Oke, kita coba dulu ya. Misalkan ini ya, kita blok ya, kita lihat di layout ya. Kalau di 2019 layout, kemudian lihat di sini ada text direction ya. Kita klik ya. Tuh, lihat berputar-putar deh. Tinggal diatur mau yang mana. Oke, itu text direction. Nah, kemudian di sini ada pengaturan ya alinnya ya. Jadi misalnya kita pengen dia rata tengah misalnya. Di tengah. Nah, di tengah dia. Sudut ya, ini pengaturannya. Ya, pengaturannya. Kalau semuanya pengen di tengah misalnya, tinggal di blok saja ini. Klik ini. Ya, semua di tengah mengikut. Kalau beberapa saja bagaimana? Ya klik saja di sini misalnya kolom ini misalnya. Kolom ini misalnya di sudut kiri misalnya. Nih. Kolom ini gimana? Sudut atas misalnya. Nah, kolom ini bagaimana? Nah, sudut kanan. Nah, jadi seperti itu. Jadi pengaturannya bisa kita sesuaikan, ya. Oke, nah selanjutnya kita coba di Microsoft Word 2007 ya. Nah, untuk di 2007, nah sama ya. Misalkan kita pengen atur di sini dulu ya. Klik layout ya, lihat text direction ya. Sama, tidak ada perbedaan ya. Merubah yang ini tinggal diatur saja ya. Jadi pengaturannya ada semua di sini, alignment ya. Tuh ya. Jadi tidak ada perbedaan. Di 2010 bagaimana? Nah, kita lihat layout text direction ya. Sama ya, tidak ada perbedaan. Ya. Misalkan di sini diubah text direction seperti ini. Ini misalkan pengen seperti ini. Tuh, jadi perubahannya bisa kita lakukan by kolom ya. Tidak ada masalah ya. Di semuanya bisa diatur ya. Nah, jadi dia bisa ubah by kolom, by baris ya. Seluruh table jadi bisa dilakukan di text alignment di dalam table. Nah, itu cara kerjanya. Nah, selanjutnya adalah menggunakan repeat header row. Apa sih gunanya repeat header row ini? Nah, biasanya kalau penulisan laporan ya gitu, misalkan ada tabel berlebih ke halaman selanjutnya ya, kita contohkan ya. Nah, coba perhatikan ya. Nih, kita coba di Microsoft Word 2019 ya. Nah, terpotong ya. Nah, kalau melihat seperti ini kan sungguh tidak menarik sekali gitu ya. Nah,
Bagaimana solusinya? Ya, itulah yang namanya fitur repeat header row ya. Kita blok di sini. Ya, pastikan ini headernya ya, kemudian klik layout, klik repeat header row. Nah, dia otomatis ya membuatkan. Nah, bagaimana kalau tabelnya sampai 10 halaman? Ya sama, tinggal kita klik table headernya ya, header tabelnya kita blok, kemudian klik repeat header row. Dia akan tulis setiap halaman tuh ada headernya ya. Di Microsoft Word 2010 bagaimana? Apa ada fiturnya? Kita coba lihat ya. Nah, misalkan ini ya. Tadi kita udah coba acak-acak semuanya ya. Nah, kita blok ya, ini headernya, kemudian klik nih ya, repeat header row di bagian layout. Klik ya. Nah, ada deh ya. Nih. Ya, sama di 2007 juga kita coba. Apakah sama? Nah, misalkan ini ya terputus, kita blok ini layout, pilih repeat header row, tuh muncul ya. Nah, itu salah satu contoh menggunakan repeat header row. Nah, selanjutnya apa? Pengaturan row and column ya. Nah, sekarang kita akan menggunakan ini ya, bagaimana menambahkan baris di atas setelah kolom ini, di kanan, di bawah, di kiri ya. Bagaimana caranya ya? Mudah saja ya. Misalkan kita contoh di Microsoft Word 2019 ya. Misalkan kita pengen menambah satu kolom di sini ya. Nah, tinggal kita dekatkan kursornya ya sampai muncul seperti ini. Kita klik tambah, tambah ke kanan. Oh, bagaimana saya pengen nambah ke kiri? Bisa nggak di kiri nih? Ya, saya pengen di sebelah kursor ini ada ditambahkan misalnya. Gimana cara nambahinnya? Klik di sini, tambah. Ya. Nah, jadi kalau mau praktisnya tinggal di blok di sini ya, tinggal klik kanan. Ya, ada pilihan insert. Nah, kalau kolom the left berarti di sebelah sini muncul kolom baru. Kalau kolom the right di sebelah kanan ini muncul ya. Kita coba. Ini kolom left dulu. Muncul sebelah sini. Kita klik kanan, kolom the right muncul sebelah sini. Nah, itu contohnya. Ya, menambahkan kolom ya. Nah, bagaimana kalau kita pengen menambahkan baris misalnya ya. Nah, jadi itu tadi udah mencontohkan menambahkan insert right, insert left itu artinya menambahkan kolom ya. Nah, kalau menambahkan baris gimana? Berarti itu kita menambahkan di atas dan di bawah. Nah, misalkan kalau dia menambahkan di atas nih, lihat ya, tuh ada juga ya tombolnya. Nah, tambah ya. Nah, seperti itu. Nah, saya nggak mau yang seperti praktis, saya pengen yang manual ya. Tinggal kita blok ya, klik kanan, start nih ya, ada pilihannya row above ya, tambah satu, start row below, nah tambah ya, jadi seperti itu. Saya pengen nambah 3 baris misalnya, klik kanan 3 baris, insert row, mau di atas mau di bawah tinggal dipilih ya, nambah berapa, 3 baris ya. Nah, seperti itu, tinggal di blok saja. Nah, bagaimana di Microsoft Word 2007 ya. Nah, ini misalnya kita ambil contoh ya, kita pengen nambahin kolom di sini. Nah, tidak ada ya tombol praktisnya ya. Ya, tidak apa ya, tinggal kita ikuti yang caranya. Kita blok di sini, klik kanan, insert, mau di kiri apa di kanan. Kalau ingat, kalau nambah di kiri berarti itu nambah kolom, dan di kanan juga nambah kolom. Oke, kita klik
Tambah kiri dulu ya, tambah di sini. Kita pengen nambah di kanan, set, right, nambah di kanan ya. Nah kalau pengen nambah kolom bagaimana? Sama, pastikan kita blok kursornya ya. Nih, itu caranya, tinggal diklik, dekatkan kursornya seperti ini, klik ya. Ya, di blok. Nah ini kita pengen klik kanan, tinggal tambahin. Ingat kalau baris ini row above dan row below ya, kita klik, nambahin di atas 1 baris, nambahin di bawah, set, row below. Pengen nambahin berapa baris, misalnya nambahin ini berapa nih, saya pengen nambahin baris baru 6 misalnya, klik kanan, set, row above, tambah berapa, 6. Saya mau banyak, ya udah kita tinggal blok saja, set, row below misalnya, tuh nambah dia ya. Jadi tidak ada yang berbeda ya. Nah bagaimana di Microsoft Word 2010 ya, mari kita contohkan ya, penambahan kolom ya, penambahan kolom dan penambahan baris. Nah misalkan mana ya, nah ini saja misalnya. Nah kita pengen tambahkan di sini, saya pengen nambahin kolom di sini misalnya, blok, klik kanan, insert, kolom kanan. Saya pengen nambahin di sebelah kirinya, insert, klik left ya, tambah di sebelah kiri. Nah jadi seperti itu. Bagaimana pengen menambah baris? Ya sama, tinggal kita blok barisnya, klik kanan, insert, row above misalnya di atas. Pengen banyak, ya tinggal di blok berapa jumlah barisnya, klik kanan, insert, below misalnya. Kalau pengen lebih ramai misalnya, sama ya, tinggal kita blok barisnya, jumlah barisnya, klik kanan, insert, row below misalnya. Nah itu ramai ya, jadi tidak ada perbedaan cara menambahkan ya, baik baris maupun kolom di Microsoft Word 2007, 2019, dan 2010. Nah yang terakhir adalah bagaimana menggunakan merge ya. Ada merge cell dan split cell. Oke, kita contohkan apa sih sebenarnya merge cell ini. Nah jadi merge cell ini dia menggabungkan. Jadi kalau ada merge itu dia menggabungkan ya. Nah misalkan kita pengen menggabungkan ini menjadi satu kolom misalnya ya. Ya, untuk ini kita kosongkan dulu ya. Nah kita blok 3 kolom ini, kemudian kita klik kanan, pilih merge cell. Nah bergabung dia ya, 3 jadi 1 ya, itu merge cell namanya ya. Mudah kan? Nah, itu contohnya di Microsoft Word 2010. Bagaimana? Sama saja ya, tinggal kita blok. Misalkan di sini kita kasih teks, nama, kita blok ini, pengen digabung ya, klik kanan, merge cell, kanan, merge cell. Nah sama ya, Microsoft Word 2007 ya itu juga sama ya, tidak ada perbedaan. Nama, gabung misalnya segini banyaknya, pengen buat merge cell ya tinggal gabung ya, tuh merge cell ya. Jadi seperti itu. Jadi ke samping juga bisa ya, kanan merge cell ya, di kolom juga bisa. Oke, caranya sama ya di Microsoft Word 2019, 2010, dan 2007. Terakhir apa? Split cell. Nah split cell ini seperti apa? Nah mari kita contohkan ya.
Nah, kita demokan dulu di Microsoft Word 2019. Apa sebenarnya split cell itu? Misalkan di sini ya, kita klik kursornya di sini, klik kanan ya. Nah, di sini ada split cell. Nah, ingat split cell itu dia membuat baru cell ya. Jadi misalkan di dalam ini ya, misalkan di sini karena kursornya di sini ya, artinya apa? Satu kolom, satu baris. Nah, jadi kita pengen buat 2 kolom, 1 baris. Nah, kita lihat ya. Tuh. Ingat tadi sebelumnya 1 kolom ya. Sekarang menjadi 2 kolom, 1 baris ya. Tekan kursor di sini, klik kanan, split cell. Pengen 3 kolom. Oke. Terlebih banyak 9. Ingat barisnya ya. Nih, oke. Tuh. Nah, itu split cell. Jadi dia memecah ya, dari 1 kolom tadi dengan 1 baris kita ubah sesuai kebutuhan kita ya. Itu contohnya. Di Microsoft Word 2007 bagaimana? Ya sama ya. Kita letakkan kursornya di sini. Misalnya ya. Kita tinggal klik kanan ya, kita pilih split cell. Tinggal kita atur ya, mau berapa kolom ya. 1 kolom atau banyak barisnya, misalnya 6 misalnya. Ingat 2 kolom 6 baris. Tuh ya, tambah dia. Di 2010 bagaimana? Ya sama, tidak ada perubahan ya. Letak kursor di sini, klik kanan, split cell, dibuat kolomnya berapa, barisnya berapa. Nah, muncul ya. Jadi tinggal disesuaikan sesuai kebutuhan kita mau berapa dibuat split cell. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ya, mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini tentang table di Microsoft Word 2010, 2007, dan 2019 dapat bermanfaat. Jangan lupa di subscribe ya. Kemudian jika ini bermanfaat, silakan di share kepada kawan-kawan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.